dan bahagia. Saya Anggrahini Niryasari, saya berasal dari SMA Negeri 1 Wonosobo. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan ke-6 Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan aksi nyata modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak. Guru adalah manusia yang senantiasa berusaha untuk tergerak, bergerak, dan menggerakkan manusia lainnya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila ada 6. Yang pertama, beriman, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Berdasarkan pernyataan Ki Hajar Dewantara, seorang guru harus memiliki nilai yang dapat menjalankan perannya. Guru harus mampu menuntun tumbuh kembang murid melalui pembelajaran yang berpusat pada murid maupun coach bagi guru lainnya. Hal ini telah saya lakukan dan bisa terlihat dari kegiatan yang saya lakukan. Nilai-nilai guru penggerak yang saya miliki. Yang pertama, saya berpihak pada murid. Yang kedua, saya bersikap mandiri, inovatif, kolaboratif, dan reflektif. Beberapa peran dari guru penggerak yang telah saya lakukan. Yang pertama, saya menjadi pemimpin pembelajaran. 2, menjadi coach bagi guru lain. Yang ketiga, mendorong kolaborasi. 4, mewujudkan kepemimpinan murid. Dan yang kelima, mengarahkan komunitas praktisi. Rencana ke depan yang telah saya buat untuk menjadikan diri saya menjadi lebih baik. Antara lain, kegiatan yang saya lakukan. 1. Merancang dan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid dan melakukan refleksi pembelajaran. Melakukan kesepakatan belajar, melatih kemandirian, kreativitas, berinovasi, dan menguasai teknologi. 3. Sebagai among dan fasilitator dalam pembelajaran yang berpihak pada murid. 4. Mengembangkan diri membuat e-modul dan video pembelajaran. 5. Melatih berkomunikasi dan berkolaborasi dengan kepala sekolah, guru, orang tua, teman sejawat, komunitas, dan murid. Yang keenam, saya memperkaya diri saya dengan pengetahuan melalui diklat pengembangan diri yang saya ikuti, baik secara pribadi maupun tugas dari sekolah. Pada kegiatan aksi nyata pada modul 1.2, yang pertama, saya merancang pembelajaran berpihak pada murid. Dari pengetahuan yang saya peroleh dari modul 1.2, saya menjadi semakin bersemangat belajar sesuai dengan nilai dan peran dari guru penggerak, serta semakin termotivasi untuk berkolaborasi dengan orang lain dan bersifat mandiri, lebih terinovasi, dan merancang pembelajaran terdiferensiasi yang berpihak pada murid. Yang kedua, saya sudah melakukan kesepakatan belajar, melatih kemandirian, kreativitas, berinovasi, dan penguasaan teknologi. Hal ini dapat digambarkan pada video pembelajaran berikut ini. Nah, untuk mengawali pembelajaran kita, seperti biasanya kita menuliskan kesepakatan kelas kita hari ini ya. Jadi tuliskan keyakinan kelas yang perlu kalian yakini agar nanti pembelajaran kita dapat berjalan dengan baik ya. Kalian bisa belajar dengan baik dan menyenangkan untuk kalian. Itu silakan maju untuk menuliskan. Yang lainnya masih ada sih jawabannya ini. Jadi, ketika mereka membuat kesepakatan
kesepakatan belajar, mereka menuliskan kesepakatan belajar sendiri. Semua ide berasal dari anak. Jadi guru hanya menuntun bagaimana kesepakatan belajar itu muncul untuk menjadi sebuah keyakinan kelas. Saya juga mengajak anak untuk menguasai teknologi. Selain itu, anak saya ajak untuk berlatih berdiskusi. Sebagai seorang pendidik, saya memiliki peran sebagai among belajar. Di sini, saya berperan sebagai fasilitator dalam murid saya belajar. Kegiatan yang saya lakukan adalah membuat suasana pembelajaran menjadi menyenangkan dan bermakna bagi murid-murid saya. Saya memberikan pembelajaran yang berpusat pada murid. Peran mendorong peningkatan prestasi akademik murid selaras dengan tujuan Merdeka Belajar, yaitu menciptakan generasi hebat di masa depan. Peran ini sesuai dengan aspek profil pelajar Pancasila yang mengharuskan siswa untuk bernalar kritis dan berakhlak mulia agar prestasi akademiknya meningkat. Mengutamakan perkembangan murid. Memberikan pembelajaran yang mengeksplorasi kemampuan murid sesuai dengan prinsip Merdeka Belajar untuk menuntun murid mengembangkan bakat dan minatnya, menemukan kodrat alam dan kodrat zamannya, menuntun murid untuk mandiri dalam belajar. Saya sering mengajak siswa untuk melakukan diskusi secara berkelompok di dalam kelas, baik secara daring maupun luring, untuk membahas penyelesaian suatu masalah dalam pembelajaran. Setelah itu, saya meminta siswa untuk memaparkan hasil diskusi kelompok mereka ke dalam forum diskusi kelas. Di forum itu, saya melatih siswa menjadi bagian utama dalam berlangsungnya diskusi. Seperti ada yang bertindak sebagai moderator, penyaji, pemberi tanggapan, pembuat simpulan, dan notulis. Yang kelima, saya mengutamakan keberpihakan pada murid. Pembelajaran yang saya lakukan berpihak dan selalu mementingkan kebutuhan murid saya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara ketika berpihak pada murid, saya sudah melakukan refleksi setelah pembelajaran. Refleksi adalah daya saing, memiliki efiksasi dan model mental. Sebagai pembelajar, saya memiliki pola pikir yang terbuka dan melakukan evaluasi terhadap diri mengenai apa yang sudah saya capai, baik kelebihan atau kekurangan saya. Nilai reflektif yang saya miliki bertujuan agar saya mampu melakukan perbaikan pada masa yang akan datang, serta mengevaluasi terhadap apa yang sudah baik dan apa yang belum dikembangkan dalam pembelajaran dan dikembangkan di dunia pendidikan. Saya akan menggunakan pengalaman-pengalaman saya untuk terus memperbaiki dan mengembangkan pembelajaran saya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kegiatan yang saya lakukan adalah mengevaluasi pembelajaran saya dan tindak lanjut atas umpan balik yang telah diberikan dari teman saya. Dengan demikian, dalam membawakan perubahan ini, saya dapat beranjak dari keadaan yang kurang berkesadaran menuju ke diri yang berkesadaran penuh. Kesadaran penuh terhadap 5 keterampilan sosial emosional, yaitu kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan relasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dan beretika, yang memungkinkan bertumbuhnya pola pikir dan nilai-nilai yang tumbuh pada guru penggerak.
Yang keempat adalah mengembangkan diri saya dengan cara membuat e-modul dan video pembelajaran. Hal ini saya lakukan agar bermanfaat bagi murid saya maupun bagi orang lain yang memanfaatkan pembelajaran yang saya buat. Inovatif sebagai daya lentur untuk fleksibilitas dan mewujudkan visi bersama. Sebagai pemimpin pembelajaran, saya selalu berinovasi dalam dunia pendidikan untuk mengikuti perkembangan zaman. Nilai inovatif yang saya miliki dapat meningkatkan minat belajar murid, kemudian meningkatkan mutu pembelajaran, mengembangkan ilmu pengetahuan, serta dapat memperbaiki pembelajaran sebelumnya ke arah yang lebih baik. Sebagai guru yang inovatif, saya berani mencoba hal-hal baru untuk mengembangkan kreativitas murid saya. Saya menggunakan metode Lost Part, ATM, atau amati, tiru, modifikasi. Kemudian saya mengembangkan sesuai dengan keadaan murid saya. Saya membuat media pembelajaran digital seperti video praktikum yang saya upload di YouTube. Kemudian saya juga membuat video pembelajaran untuk penjelasan materi-materi esensial di materi kimia yang saya upload juga di YouTube. Kemudian saya membuat e-modul yang saya bagikan ke anak via PDF. Kemudian saya juga membuat buku pembelajaran untuk pendamping siswa. Kemudian saya membuat buku kumpulan latihan soal. Hal ini saya lakukan dengan maksud agar anak atau murid saya itu dia dapat termotivasi untuk belajar. Dia dapat literasi dan mengeksplorasi bakat dan minat dari murid. Selain itu, saya berusaha untuk memfasilitasi murid saya dengan cara saya membuat media pendamping belajar agar murid dari berbagai karakteristik dapat belajar dengan baik sesuai dengan minatnya. Ini memotivasi saya untuk terus berinovasi dalam dunia pembelajaran. Contoh dari pembuatan media pembelajaran digital yang lainnya adalah e-modul. Bisa terlihat dari gambar berikut ini. Saya membuat beberapa e-modul yang saya bagikan kepada murid saya. Selain itu, saya juga membuat buku pembelajaran dan membuat buku kumpulan soal latihan. Hal ini saya maksudkan selain untuk mengembangkan diri saya agar saya lebih paham lagi tentang materi yang saya ajarkan kepada murid saya. Hal lainnya, ketika saya membuat buku pembelajaran, e-modul, dan soal latihan, saya berharap suatu saat nanti buku-buku yang saya berikan kepada murid ini menjadi ladang amal jariah saya di kemudian hari. Dan harapan lainnya adalah semoga ilmu-ilmu yang saya tuliskan itu menjadi ilmu yang bermanfaat bagi murid-murid saya. Kegiatan aksi nyata yang kelima adalah melatih berkomunikasi dan berkolaborasi dengan kepala sekolah, guru, orang tua, teman sejawat, komunitas, dan murid saya. Kolaboratif di sini diartikan sebagai daya sanding, memiliki rasa saling ketergantungan dan pembelajaran tim. Sikap kolaboratif merupakan sikap saling ketergantungan secara positif dibarengi dengan tanggung jawab setiap individu, kerjasama, serta keterampilan komunikasi interpersonal. Sebagai seorang pendidik, saya harus memiliki kompetensi sosial. Saya selalu membangun hubungan kerja yang positif dengan semua pihak demi pengembangan proses pembelajaran. Nilai kolaboratif yang saya kembangkan dengan merangkul dan menjalin komunikasi yang baik dengan murid
baik di kelas maupun membentuk WA grup kelas. Dan dengan orang tua atau wali, dengan cara saya membuat grup parenting kelas. Saya selalu berusaha untuk berkomunikasi dengan wali murid tentang perkembangan atau program yang saya lakukan terhadap anak wali saya. Menjalin komunikasi, kerjasama yang baik dengan rekan sejawat, saling berkolaborasi dan bersanding dengan teman sejawat, mengenal permasalahan pembelajaran, dan saling memotivasi untuk peningkatan kemampuan diri. Dan komunitas praktisi MGMP Kimia di lingkungan kerja maupun di lingkungan kabupaten. Yang kelima, saya menjalin komunikasi dan kerjasama dengan kepala sekolah. Saya membahas rencana atau program yang ingin saya lakukan agar kepala sekolah dapat mendukung program yang saya lakukan. Kolaborasi yang keenam, yaitu dengan pihak lain. Saya berusaha berkomunikasi dengan pihak-pihak stakeholder yang ada di sekolah, agar program-program yang saya lakukan dapat didukung dan dapat dilaksanakan dengan baik. Karena ketika kita berkomunikasi dengan banyak orang, maka nanti akan ada ide atau gagasan yang saya miliki dapat untuk mengembangkan sekolah. Aktif berkomunikasi dengan praktisi dan stakeholder itu membuat sekolah menjadi berkembang. Yang keenam adalah memperkaya diri dengan pengetahuan melalui diklat dan pengembangan diri, baik tugas dari sekolah maupun saya lakukan secara mandiri. Mandiri di sini diartikan sebagai daya lenting yang harus memiliki keahlian dan penguasaan diri. Sebagai seorang pendidik, saya memiliki kemampuan, kemauan, dan motivasi diri yang kuat, yang selalu melakukan perubahan dan senang memulai sesuatu dengan keinginan sendiri secara mandiri. Nilai kemandirian ini merupakan cerminan sikap tanggung jawab saya sebagai seorang pendidik yang mampu memberikan teladan bagi murid saya. Saya sering merencanakan, merefleksikan, dan mengevaluasi pembelajaran saya secara mandiri, serta mengembangkan diri mengikuti pelatihan, diklat, webinar secara mandiri, tanpa bantuan atau paksaan dari siapapun. Berikut ini adalah testimoni dari murid saya mengenai nilai dan peran guru penggerak yang telah saya lakukan. Bu Anggra adalah guru yang kreatif dan inovatif yang selalu berpihak kepada murid. Selain itu, dalam proses pembelajaran, Bu Anggra memberikan penguatan kepada kami sebagai seorang siswa dengan memberikan modul elektronik dan video pembelajaran yang dibuat sendiri oleh Bu Anggra.
Tentunya dengan Yamosu ini akan memberi kemudahan kepada kami dalam proses pembelajaran. Testimoni yang selanjutnya adalah dari murid saya juga mengenai nilai dan peran guru penggerak yang telah saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 11 4 semester. Bu Anggrek menurut kita? Menurut saya, Bu Anggrek itu orangnya disiplin. Iya, jadi walaupun sisi belakang Bu Anggrek tetap selalu mengajarkan kami materi sampai kami paham. Bu Anggrek tuh orangnya rapi banget sih, bener banget sih. Apalagi kalau pas lagi bilang gitu pantun itu benar-benar terstruktur rapi gitu. Iya, jadi kalau kita mau ngerekam di rumah juga jadi gampang banget. Bener banget ya. Selain memberi materi, Bu Anggrek juga sering memberi kita motivasi dan nasihat untuk masa depan kita yang baik. Bener nggak? Bener. Jadi buat kita itu Bu Anggrek udah kayak ibu kita sendiri. Ya nggak sih? Bener banget. Testimoni selanjutnya adalah dari teman sejawat saya mengenai nilai dan peran guru penggerak yang telah saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Indah Setiarini SPD MSI sebagai salah satu guru mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 1 Wonosobo. Saat ini di SMA Negeri 1 Wonosobo ada beberapa calon guru penggerak. Tentu saja ini sangat bermanfaat untuk kemajuan pendidikan di Indonesia dan juga di SMA Negeri 1 Wonosobo. Salah satu di antaranya saya mengenal Ibu Anggraini Niryasari, Sarjana Sains Magister Manajemen. Beliau sangat memahami dan juga melaksanakan bagaimana nilai dan peran guru penggerak itu berjalan, terutama di SMA Negeri 1 Wonosobo. Bagaimana Bu Anggraini ini bisa menjadi pemimpin pembelajaran dan bisa menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan dan tentu saja kreatif, inovatif di kelas. Ibu Anggraini Niryasari mengajarkan mata pelajaran kimia, di mana beliau sangat bisa menciptakan proses pembelajaran yang berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Beberapa aktivitas beliau yang sudah beliau lakukan, di antaranya beliau sudah sering menyampaikan atau share tentang hal-hal yang baik yang sudah dilakukan beliau. Beliau sudah menulis beberapa buku dan juga menciptakan beberapa media pembelajaran yang menyenangkan. Dan tentu saja ini sangat dibutuhkan sebagai guru penggerak. Karena guru penggeraklah yang akan memimpin sebuah proses pembelajaran baik di kelas maupun di sekolah. Selama ini saya juga mengenal Bu Anggraini yang bisa berkolaborasi dengan teman-temannya, dengan rekan sejawatnya, dengan membentuk beberapa komunitas belajar, dan beliau bisa menggerakkan komunitas belajar terutama mata pelajaran kimia dan juga kewirausahaan. Semoga dengan keberadaan beliau yang sudah menerapkan nilai dan peran guru penggerak tentu saja bermanfaat untuk SMA 1 Wonosobo. Selain itu juga beliau sudah menerapkan bagaimana restitusi itu berjalan di lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Wonosobo. Ada banyak hal yang sudah dilakukan beliau untuk kemajuan pendidikan di SMA Negeri 1 Wonosobo. Selamat berjuang kawanku, semoga apa yang sudah dilakukan Bapak Ibu guru penggerak bermanfaat untuk kemajuan di SMA Negeri 1 Wonosobo, terutama di dunia pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekian aksi nyata modul 1.2 yang telah saya lakukan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.